فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsu tasi' wa samanun ba'dal alf 1089. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsil Yamani summal Madani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis shalah," apabila diserukan untuk salat, yaitu dikumandangkan azan, adbara syaitan melarikan diri. Sebagian pensyarah mengatakan boleh jadi karena tidak mau jadi saksi. Karena telah kita lewati dari hadis Abi Sa'id kemarin itu, semua akan jadi saksi yang menguntungkan si muadzin. Sementara syaitan dengki kepada manusia, maka dia lari, tidak mau jadi saksi, tidak mau mendengar. Yang lain mengatakan dia lari karena dia kesakitan, seperti diisyaratkan dari sebagian riwayat. Dia tak tahan mendengar zikir, boleh terbakar dia. Walahu duratok, dalam keadaan dia terkentut-kentut. Kentutnya duratok, yaitu kentut yang bersuara. Ini menguatkan pendapat pertama. Sampai kentut bersuara agar memang tidak mendengar azan, karena dia tak mau memberikan keuntungan kepada Bani Adam. Hatta la yasma'at ta'dzin, sehingga dia tidak mendengar azan. Tak tahu ya jaraknya berapa ya, 1 kilometer ke atau berapa, sampai suara tidak didengar. Suara muadzin biasanya, wah sekarang pakai loudspeaker boleh sangat jauh, boleh 2 kilometer di tempat-tempat yang sepi atau lebih. Nah, sudah, biar dia susah sendiri, salah sendiri, tidak mau masuk Islam, tidak mau untuk mendukung kebaikan, ya salah sendiri. Dipanggil malah lari, bukan malah mendekat untuk sholat kepada Allah. Biar dia lari 2 kilometer atau berapa. Nah, tahu-tahu di jarak yang di sana pun ada azan juga, biar lari makin jauh, sampai ke laut Andaman atau mana terserah, biar letih sendiri. Kemudian fa'idha qudiyan nida aqbal, jika azan telah diselesaikan dia datang lagi. Enggak letih kayak gitu-gitu ya, lari bolak-balik karena tidak mau ikut Allah dan Rasulnya. Hatta idza suwiba lis-shalah adbar, sehingga apabila dipanggil lagi untuk sholat, yaitu iqamat dipanggil taswib. Kenapa? At-taswib artinya adalah pengulangan, karena iqamat adalah bagaikan azan juga. Azan yang kecil istilahnya ya. Nabi menamakan azan dan iqamat adalah azanain, 2 azan. Jadi iqamat memang bagaikan azan. Ketika mendengar iqamat dia lari lagi. Cuma mungkin larinya tidak jauh, karena biasanya iqamat memang cuma sebentar dan tidak sekeras azan. Dia sekedar pemberitahuan bagi orang yang di dalam masjid untuk segera berdiri dan seterusnya, bersiap-siap takbiratul ihram. Kemudian hatta idza qudiyat taswib aqbal, sehingga apabila iqamat telah diselesaikan dia datang lagi. Iya, bolak-balik, tidak duduk baik-baik zikir, bertaubat pada Allah, tapi malah kehidupannya untuk kesia-siaan, untuk mengacau orang dan seterusnya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan hanyalah mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Malah mengajak kepada kehancuran. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih, sehingga melakukan khotor, yaitu apa? Khuturat, bisikan-bisikan, membisikkan sesuatu di antara seseorang dengan jiwanya. Dan itu selalu kita mengalami itu, atau kebanyakan dari kita mengalami itu. Di dalam sholat malah ingat ini, ingat itu, sehingga susah untuk khusyuk. Ini memang gangguan setan, jahat dia, tidak ingin kita mendapatkan pahala banyak. Pahala sedikit pun dia tak mau. Yaqul, dia mengatakan udkur kada
wadkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu, lima lam yadkur min qablu, untuk sesuatu yang dia tidak ingat sebenarnya, tapi setan yang membuat jadi ingat. Dalam sholat malah jadi ingat. Hatta yadhilla rajulu ma yadri kam sholat, sehingga jadilah, yadhilla jadilah, terkadang yadhilla yaitu yasiru jadilah. Terkadang yadhilla mengandungi apa? Nafi, yaitu la yadhilla, yaitu terus menerus. Orang itu jadi tidak tahu berapa sholat yang telah dia kerjakan, berapa rakaat, sehingga memang kacau jadinya. Tapi dengan dua sujud sahwi, maka ini akan menutupi kekurangan yang ada dan membuat setan jadi jengkel, jadi bengang sendiri. Kita mendapatkan rahmat dengan sujud itu. Tayyib, muttafaqun alaih. Ini ada cerita di balik ini ya, seperti yang pernah Ana sebutkan itu, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Adqiyah, kisah orang-orang cerdik pandai, yaitu cerita tentang Abu Hanifah. Tatkala ada orang datang kepadanya, saya kehilangan kunci, entah kunci rumah atau kunci apa, saya sudah cari kemana-mana, saya tak tahu di mana. Maka Abu Hanifah mengatakan, laksanakan sholat 1 malam, insya Allah engkau akan jumpa itu. Oh, benarkah? Coba saja. Ya sudah, dia mulai malam itu dia sholat terus menerus. Pagi harinya dia datang pada Abu Hanifah, dia bilang, oh ternyata betul, saya ingat kunci saya di mana, saya cari di situ jumpa. Bagaimana Anda tahu itu? Maka Abu Hanifah mengatakan, ketika engkau sholat, setan akan datang membisikkan padamu, ingat ini, ingat itu, untuk perkara yang sebenarnya engkau tidak ingat. Nah, akhirnya hatta apa? Setan mengingatkan, kuncimu ada di sini. Nah, engkau cari, jumpa di situ. Jadi memanfaatkan kejahatan setan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ya, Abu Hanifah pandai memang. Tentunya bukan bermaksud biar sholat kita kacau, tidak. Tapi kita sholat, mau nanti sebentar lagi setan memang akan mengganggu. Nah, sudah dimanfaatkan gangguan itu untuk mengingat perkara yang hilang. Abu Hanifah pakai cara itu, dan ternyata jumpa kuncinya memang jadinya. Ini ya kepandaian memanfaatkan apa yang kemungkinan memang akan terjadi. Kemudian berarti kesimpulannya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan muadzin. Bahkan setan pun akan menjadi saksi, karena dalil hadis Abi Sa'id umum, tidak ada sesuatu apapun kecuali akan jadi saksi. Berarti setan juga akan dijadikan Allah sebagai saksi, sama saja dia mau atau dia tidak mau. Nah, di dunia dia berusaha untuk tidak mendengar, agar tidak ada persaksian apa-apa, sampai dia lari, sampai dia kentut-kentut dan seterusnya. Hatta sekedar iqamat pun dia tak mau jadi saksi, padahal rugi apa dia kalau bersaksi sesederhana macam itu, tapi dia tidak mau. Dan juga hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya mengumandangkan adzan jika ada gangguan. Karena hadis ini diriwayatkan dari jalur Suhail an Abi Shalih an Abi Hurairah. Nah, Suhail ini mengatakan, ayah saya yaitu Abu Shalih pernah mengutuskan saya bersama pembantunya untuk mengurusi suatu perkara di tempat lain. Nah, ketika kami sedang jalan berdua di dekat suatu kebun, tiba-tiba ada panggilan. Saya dipanggil. Tapi waktu kami berdua datang ke kebun itu, kami tidak menjumpai sesuatu. Begitu sampai di rumah, maka saya ceritakan itu kepada ayah saya. Maka ayah saya yaitu Abu Shalih mengatakan, seandainya aku tahu engkau akan mengalami itu, niscaya aku tidak akan menyuruhmu untuk keluar. Tapi kalau engkau mendengar seperti itu lagi, maka kumandangkanlah adzan, yaitu biar setan lari, biar tidak mengganggu. Berarti apa? Ya setan, ya hantu-hantu itu dan sebagainya. Insya Allah kalau ada adzan, mereka akan tidak tahan dan akan lari. Kemudian Abu Shalih menyebutkan dia mendengar dari Abi Hurairah hadis ini yang diceritakan itu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-Imamun Nawawi rahimahullah, al-hadisu at-tis'un ba'dal alf, 1090. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad al-Umawi
Tayyib. Yang lain mengatakan kunyahnya Abu Amr, bukan mustahil kunyahnya dua, tak masalah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengar panggilan, yaitu maksudnya panggilan azan. Jadi alnya bukan al-istighraqiyah, tetapi al-ahdiyah. Ahdiyah zihniyah. Pikiran kita sudah tahu an-nida ketika disebutkan secara mutlak maksudnya adalah azan untuk sholat itu. Faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah semisal dari apa yang diucapkan oleh si muadzin. Di dalam hadis yang lain para sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, muadzin mendapatkan pahala banyak, bagaimana dengan kami?" Maka Nabi mengatakan, ucapkan seperti yang dia ucapkan, niscaya kalian mendapatkan pahala seperti pahala dia. Kayak sama-sama berzikir, muadzin berzikir, kita juga berzikir seperti itu. Cuma muadzin tentunya ada kelebihannya karena azannya itu keras, didengar orang banyak, disaksikan oleh berbagai makhluk dan seterusnya, ma'ruf. Kemudian summa shollu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Dan yang terbaik tentunya sholawat Ibrahimiyah yang disebutkan oleh Nabi itu di dalam yang terkait dengan apa duduk tasyahud itu. Hadis Abi Hurairah, hadis Ibni Abbas, hadis Ibni Mas'ud, hadis Aisyah dan yang lainnya. Ada juga kalau tak salah hadis Ka'ab bin Ujrah. Baik. Kemudian fa innahu man shalla alayya sholatan, karena sesungguhnya barang siapa bersolawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, dengan itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Balasannya lebih banyak dan lebih berkualiti. Lebih banyak karena satu dibalas 10 dan lebih berkualiti. Kenapa? Allah yang bersolawat pada kita, masya Allah. Padahal kita bersolawat untuk Nabi, tahu-tahu Allah bersolawat untuk kita 10 kali juga. 10 kali lagi ya. Maka balasan itu pasti lebih baik. Baik, kebalasan kebaikan pasti lebih baik. Baik, summa salullaha liyal wasilah. Kemudian mohonkan kepada Allah untukku wasilah. Wasilah sesuai namanya ya, al-wasilah yaitu al-qurbah, kedekatan. Ini tempat yang paling dekat dengan Allah di surga Firdaus, surga yang tertinggi itu Firdaus. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah adalah suatu kedudukan di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak layak kecuali hanya untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Berarti apa? Bahkan Nabi Ibrahim pun tidak mendapatkan itu. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa memohonkan untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, halallah untuk dia syafa'ah. Karena balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita memberikan syafaat untuk Nabi, Nabi memberikan syafaat untuk kita, yaitu doa ini adalah syafaat. Kita memohonkan kepada Allah untuk kebaikan Nabi, ini hakikatnya kita sedang menyampaikan syafaat kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad diletakkan pada posisi yang paling tinggi. Ini kita memberikan syafaat, menyampaikan syafaat. Maka nanti di hari kiamat Nabi juga akan memberikan syafaat untuk kita. Baik. Dan ini dalil tentang keutamaan azan, bahwasanya kalau sudah azan kemudian membaca doa-doa itu maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dan juga mendapatkan sholawat dari Allah Taala. Demikian pula orang yang mengucapkan jawaban seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Ini hadisnya bersifat umum. Boleh kita betul-betul ikut muadzin lafadznya. Boleh juga dengan ma'ruf. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, membacanya adalah la haula wala quwata illa billah. Ma'ruf. Dan juga boleh lebih ringkas seperti hadis sahih, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika si muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka Muawiyah mengatakan wa ana aidan, saya juga. Pendek sekali, wa ana aidan.
Kata Muawiyah, saya mendengar Nabi mengucapkan seperti itu, menunjukkan ini boleh. Sekedar mengatakan wa ana aidan boleh. Walaupun tentunya lebih banyak pahalanya jika zikirnya lebih